Ada satu ayat yang sangat menarik untuk kita pelajari, yaitu di dalam surat An-Nisa ayat 97. Ketika pada satu waktu tertentu umat Islam masih lemah, mengalami penindasan, sehingga tidak memungkinkan bagi mereka untuk beribadah dengan baik dan benar, maka Allah berfirman, Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannamu wa sa'at masira. Sesungguhnya orang-orang yang dicabut nyawanya oleh para malaikat dalam keadaan sedang menzalimi diri mereka sendiri, ketika itu malaikat bertanya, qalu fima kuntum, kalian ini kenapa, atau ada apa dengan kalian? Mereka menjawab, qalu kunna mustad'afina fil ard, kami tertindas di bumi. Kemudian malaikat menjawab lagi, bukankah bumi Allah itu luas, fatuhajiru fiha, sehingga kalian dapat berhijrah di dalamnya. Dalam terjemahan Kementerian Agama, dalam tanda kurung disebutkan berpindah-pindah. Artinya, bukankah kalian bisa berpindah-pindah di bumi itu? Faulaika ma'wahum jahannamu wa sa'at masira. Maka mereka tempat kembalinya adalah neraka jahanam wa sa'at masira, dan itu adalah seburuk-buruknya tempat kembali. Teman-teman semuanya, menarik untuk kita cermati bahwa rata-rata di antara ahli tafsir, ayat ini dihubungkan dengan ayat lain dalam surat Al-Ankabut, yaitu di ayat 56. Misalnya dari Imam Al-Baghawi, Ya ibadiyallazina amanu inna ardi wasi'atun fa iyaya fa'budun. Wahai hamba-hambaku yang beriman, sesungguhnya bumiku itu luas, fa iyaya fa'budun. Maka hanya kepadaku menyembahlah kalian semua kepadaku, atau sembahlah aku. Jika kita buka buku tafsir, memang pada umumnya menghubungkan dua ayat ini dalam konteks ketika misalnya kita tinggal di suatu daerah, tetapi tempat itu tidak memungkinkan bagi kita untuk menjalankan ajaran Islam dengan baik dan benar. Kita diperintahkan untuk berhijrah, yaitu mencari tempat yang dipenuhi dengan hamba-hamba yang taat, sehingga mungkin bagi kita untuk mengaktualkan potensi ketaatan. Ini juga yang bisa kita baca dalam sebagian tafsir sufi, misalnya dari Imam Sahal At-Tustari. Kata ardun ini unik. Di dalam Al-Quran, kita tahu bahwa objek apapun selain Allah disebut sebagai alam. Ya. Alam selalu didefinisikan sebagai kullu ma siwallah. Segala sesuatu selain Allah itu adalah alam, alam semesta. Apa saja. Al-Quran juga menyebutkan benda-benda, baik di benda langit maupun benda-benda yang ada di bumi, ya, dengan sebutan khusus. Ya. Misalnya qamar, ya, bulan, kemudian syams, matahari, dan sebagainya. Tetapi uniknya tidak ada satupun ayat yang menunjukkan atau memberikan penisbatan seperti ayat tadi itu, bumi, yaitu ardun, ya. Qamar misalnya disebutkan, ya, khalaqas syamsa diya awal qamara nur, Allah menciptakan syams, matahari, kemudian dan bulan, ya. Tetapi tidak pernah disebutkan seperti kata bumi, di mana Allah menisbatkan bumiku. Tidak ada dalam Al-Quran kata qamari, ya, bulanku, atau syamsi, dan seterusnya. Tetapi bumi ini unik. Inna ardi wasi'atun, sesungguhnya bumiku itu luas, ya. Allah juga menciptakan bumi, ya, khalaqas samawati wal arda, menciptakan langit-langit dan bumi. Tetapi bumi berbeda dari selebihnya, itu diberi penisbatan ya, yang mengarah kepada diri Allah. Inna ardi wasi'atun, sesungguhnya bumiku itu luas. Apa sih kata ardun itu artinya? Ya, kalau kita baca misalnya kitab-kitab bahasa, ardun itu mengacu kepada kullu syai'in yasful, segala sesuatu yang sifatnya rendah, tetapi ditinjau dari perspektif lawan dari langit, yaitu fi muqabilis sama. Jadi kita asumsikan dalam cara pandang itu ada langit, ada bumi, maka bumi di bawah. Ini juga barangkali yang mengapa bumi disebut juga dunia, yang menurut sebagian orang kata dunia dari kata dani artinya rendah, ya. Sesuatu yang sifatnya rendah, ada di bawah. Nah, bumi itu rendah, bumi itu di bawah, ya. Dia tidak pernah tinggi, ya. Tetapi Allah menisbatkan kepada dirinya, inna ardi wasi'atun, bumiku, sesungguhnya bumiku itu luas. Perhatikan, tidak ada satupun benda-benda lainnya tadi, saya ingatkan, syajar misalnya, tumbuh-tumbuhan, ya,
yang dinisbatkan langsung kepada Allah. Seperti kata bumi pada 2 ayat yang tadi telah kita baca. Di dalam Al-Quran, Allah menggambarkan penciptaan Nabi Adam sebagai manusia pertama itu berasal dari unsur atau materi yang ada pada tanah, yaitu tin. Ya. Tin dalam At-Tahqiq fi Kalimatil Qur'anil Karim dimaknai dengan turab, yaitu debu yang telah membaur bersama dengan air. Ya. Dalam bahasa kita ini adalah tanah liat atau lempung. Itu adalah gagasan Al-Quran yang terjadi pada manusia pertama. Tetapi untuk keturunan Adam berbeda. Ya. Allah berfirman, wa bada'a khalqal insana min tin, namun berikutnya summa ja'ala naslahu min sulalatin mim ma'in mahin. Lalu Allah menciptakan keturunan Adam itu dari air yang hina, yang rendah, yaitu air mani, air sperma. Maka kita semua, manusia semuanya, masih memiliki keterkaitan tertentu dengan unsur primordialnya, yaitu tanah. Kita semua berasal dari tanah. Oke, jadi tanah, tin, maupun ardun, tadi perhatikan, tadi kata ardun dinisbatkan kepada Allah, sementara yang lainnya tidak. Menurut kaum sufi, ya, penafsiran yang tadi telah saya sampaikan di depan, bahwa ayat tadi berbicara tentang anjuran atau perintah bagi kita agar meninggalkan satu tempat ke tempat lain, ya, tentu barangkali itu mudah ketika batas-batas wilayah dan kepemilikan tidak serumit dan semahal sekarang, ya. Tapi pada konteks zaman ini, barangkali kita membutuhkan satu penafsiran yang berbeda. Dan boleh jadi ini adalah alternatif yang sangat bagus yang ditawarkan oleh kaum sufi. Bahwa mimbabil isyarah, ya, dari segi isyarat, ayat ini mengandung makna yang berbeda dari yang disampaikan oleh para mufassir. Apa sih tanah atau bumi itu apa? Ya? Misalnya, Syekh Akbar Muhyiddin Ibn Arabi di dalam Futuhatul Makkiyah, bab 355 membahas secara khusus tentang ayat ini. Bahwa bumi di situ adalah diri kita. Bumi adalah tubuh kita, ya. Tsumma lita'lam ayyuhal akh anna arda badanika hiyal ardul haqiqiyatu alwasi'atu. Ketahuilah wahai saudaraku bahwa bumi tubuhmu adalah bumi hakiki yang luas. Allati amarakal haqqu an ta'budahu fiha. Yaitu bumi yang Allah perintahkan kepada engkau untuk menyembah Allah di dalamnya, di dalam tubuh kita. Ya. Wa dzalika li'annahu ma amaraka an ta'budahu fi ardihi. Sebab Allah tidak menyuruhmu, Allah tidak memerintahkanmu beribadah kepada Allah di buminya illa ma dama ruhuka yaskunu arda badanik. Kecuali sepanjang ruhmu masih berada di dalam bumi yang adalah badanmu. Fa iza faraqaha asqata anka hadza taklif. Ketika ruh telah meninggalkan badan kita, maka Allah menanggalkan taklif atau kewajiban beribadah. Ma'awujudi badanika fil ardi madfunan. Meskipun badan kita, fisik kita masih ada di bawah tanah dalam kondisi terkubur. Ya. Mengapa kaum sufi mencoba memberikan makna, eksplanasi bahwa bumi Allah, ya. Inna ardi wasi'atun, bahwa bumiku itu luas, adalah badan kita, ya. Karena badan manusia itu menghimpun di dalamnya berbagai makna, ya, potensi baik yang spiritual maupun yang sifatnya fisik, ya. Kita tahu di dalam teori Sadruddin Shirazi atau Mula Sadra, ruh dengan badan fisik itu tidak terpisahkan, ya. Ruh itu adalah penjelmaan lebih lanjut dari badan fisik. Ruh pada mulanya adalah fisik, lalu berkembang sedemikian rupa menjadi sifatnya makin spiritual. Jismaniyatul hudus, ruhaniyatul baqa. Begitu juga dengan tubuh kita. Di dalam tubuh ini ada hawa nafsu, ada akal yang membimbing kita kepada kebenaran. Maka fatuhajiru fiha, ya. Bukankah tanahku, bukankah bumiku luas, fatuhajiru fiha, sehingga engkau bisa berhijrah di dalamnya, ya. Allah tidak berkata di situ fatuhajiru ilaiha, ya. Engkau berhijrah kepadanya. Kita tahu kata ardun itu dalam bahasa Arab juga bermakna qit'atun muayyanatun, satu penggal tanah tertentu. Misalnya daerah, ya. Jakarta, Surabaya. Misalnya bisa saja Allah berfirman fatuhajiru ilaiha, dari Mekah kepada Yasrib atau Madinah. Tapi Allah tidak berfirman demikian, ya. Atau fatuhajiru minha, ya, berhijrah meninggalkannya dari Makkah ke Madinah dan seterusnya. Tapi Allah berfirman fatuhajiru fiha, engkau berhijrah di dalamnya, di dalam diri kita, ya. Ini menurut isyarat kaum sufi. Kita berhijrah dari hawa nafsu kepada akal, ya.
dari jiwa kebinatangan kepada jiwa insani, ya. Dari jiwa yang rendah pada jiwa yang tinggi. Dan ini sebetulnya bukan taklif, ya. Karena bumi atau tanah adalah esensi diri kita. Tadi sifatnya rendah. Esensi diri kita adalah kehambaan. Maka ayat ini juga yang menjadi pemicu yang men-trigger Syekh Akbar menggapai satu makom yang bagi beliau sangat tinggi, itu makom ubudah, makom kehambaan. Ketika kita menyadari bahwa esensi diri kita adalah tanah, kita adalah hamba sepenuhnya hamba, maka tanpa taklif kita tetap hamba. Selamanya kita menjadi hamba, kita mengabdi, menyembah kepada Allah. Maka sebagaimana bumi tempat kita hidup yang di luar ini, tempat kita beribadah kepada Allah, bersosial segala macam harus kita jaga. Begitu juga bumi dalam makna lain yang adalah diri kita harus kita makmurkan, takmir, ya. Kita imarahkan, kita hidupkan, kita galakkan sehingga kita menggapai potensi yang paling tinggi dari spiritualitas kita. Saya atas nama teman-teman Nurul Wala mengucapkan selamat Hari Bumi. Mari kita jaga bumi karena bumi adalah kita.